Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas tumpukan materi yang Anda berikan tentang topik yang, terus terang, cukup bikin merinding. Estasi, polisi rahasia Jerman Timur. Misi kita kali ini bukan cuma buat napak tilas sejarah kelam, tapi untuk menarik benang merah yang sangat mengejutkan. Benar. Dari masa lalu itu ke dunia digital kita sekarang. Gimana sebuah rezim pengawasan total di masa lalu ternyata ikut membentuk cara data pribadi Anda dilindungi hari ini. Benar sekali. Ini bukan sekedar pelajaran sejarah ya. Ini studi kasus tentang gimana trauma kolektif sebuah bangsa bisa merembet puluhan tahun kemudian Dan jadi hukum. dan jadi fondasi hukum di era internet. Kisah yang akan kita bahas ini adalah, bisa dibilang, asal-usul mengapa Eropa dan khususnya Jerman punya alergi yang sangat kuat terhadap pengawasan. Oke. Mari kita bongkar ini deh. Waktu saya baca materi yang Anda berikan, ada satu detail yang benar-benar nggak bisa saya lupain. Yang mana tuh? Bayangkan sebuah badan intelijen yang nggak cuma nyadap telepon atau baca surat. Mereka itu begitu terobsesi, begitu paranoid, sampai mereka ngumpulin sampel bau badan warganya. Di dalam toples kaca, Ya, di dalam toples kaca. Tujuannya, agar anjing pelacak bisa nemuin mereka kalau suatu saat mencoba melarikan diri. Ini kan udah level yang beda banget. dan detail kecil yang aneh itu sebenarnya adalah jendela untuk memahami keseluruhan filosofi mereka. Bagi Stasi, pengawasan itu bukan cuma tentang apa yang Anda lakukan, tapi tentang siapa Anda, Sampai ke esensi biologis. sampai ke esensi biologis Anda. Betul, mereka ingin memiliki individu secara total. Skalanya juga gila-gilaan. Pas saya baca angkanya, saya harus berhenti sejenak. Materi Anda nyebutin, dokumen STASI yang berhasil diselamatkan kalau dijejerkan, itu panjangnya 111 km. 111 kilometer. Bisa dibayangin nggak? Itu kayak numpuk kertas dari Jakarta sampai hampir ke Bandung. Dan yang bikin mesin ini jalan bukan cuma agen-agen profesional. Kekuatan utama mereka itu jaringan informan gak resmi yang disebut Inoffizieller Mitarbeiter. Ah, iya. Diperkirakan ada satu informan untuk setiap 63 warga. 1:63. Betul, ini angka yang mengerikan. Artinya, di setiap ruang kelas, kantor, atau bahkan di meja makan keluarga Anda, kemungkinan besar ada yang lagi dengerin dan melapor. Jadi informan ini bisa jadi tetangga sebelah rumah, teman ngopi, atau bahkan, Pasangan hidup, seperti yang akan kita bahas nanti ya, pasangan hidup Anda sendiri. Ini yang bikin sistemnya begitu efektif sekaligus jahat. Mereka nggak bangun tembok penjara fisik, tapi penjara psikologis. tepat, di mana semua orang saling curiga, dan data yang mereka kumpulin itu sistematis banget. Saya lihat di salah satu tabel dalam catatan Anda, ada 13 kategori data yang mereka incar. Bukan cuma pandangan politik. Bukan, jauh lebih dari itu. Mereka catat kondisi keuangan, hubungan keluarga, kebiasaan sehari-hari Anda, jam berapa Anda pulang kerja, sampai Kondisi medis. kondisi medis dan psikologis Anda. Mereka pada dasarnya lagi ngebangun semacam cloningan digital dari setiap target, jauh sebelum era digital itu sendiri ada. Balik lagi ke soal sampel bau badan tadi. Di materi Anda kan ada foto-fotonya ya? Toples-toples kaca itu. Iya, ada. Prosesnya sendiri aja udah sangat merendahkan martabat. Mereka bakal nyuruh seseorang duduk di kursi yang udah dilapisin kain selama beberapa menit, terus kain itu diambil dan disigel di toples. Itu bukan lagi soal ngumpulin intelijen, Bukan? itu soal negasin kekuasaan mutlak atas tubuh seseorang. Betul. Dan kalau kita sambungin ini ke gambaran yang lebih besar, tujuannya adalah Zersetzung. Itu istilah Jerman yang artinya dekomposisi atau peluruhan psikologis. Jadi dihancurkan secara mental. Persis. Mereka nggak selalu harus memenjarakan Anda. Dengan profil psikologis yang lengkap, mereka tahu siapa yang Anda cintai, apa ketakutan terbesar Anda, mereka bisa hancurin hidup Anda dari luar. Oh, wow. Nyebar gosip di tempat kerja biar Anda dipecat, bikin teman-teman jauhin Anda, senjata utamanya itu informasi, dan targetnya adalah jiwa Anda. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling menyayat hati dari dokumen-dokumen ini. Kita udah lihat skala dan metodenya yang dingin dan teknis. Tapi yang paling mengerikan adalah gimana semua ini berdampak pada manusia biasa. Salah satu cerita paling terkenal kan tentang Vera Lengsfeld. Iya, Vera Lengsfeld. Dia seorang aktivis pembangkang yang sangat vokal. Jadi tentu saja dia jadi target utama Stasi.
Selama bertahun-tahun, dia tahu ada yang ngawasin dia. Dia pasti curiga. Dia tahu. Nah, setelah tembok Berlin runtuh dan arsip Stasi dibuka, dia jadi salah satu orang pertama yang minta lihat berkasnya. Dia pasti udah siap mental ya buat ngelihat nama-nama orang yang dia curigai, mungkin teman atau kolega aktivisnya. Pastinya. Dia buka ribuan halaman laporan tentang dirinya, dan di sana dia nemuin nama sandi informan yang paling rajin ngelapor, yang tahu detail paling intim tentang hidupnya. Nama sandinya Donald. Betul, nama sandinya Donald. Dan setelah ditelusuri, Donald ini adalah suaminya sendiri, Knut Wallenberger. Suaminya sendiri. Orang yang tidur seranjang dengannya setiap malam, selama bertahun-tahun, ternyata mata-mata yang ngelaporin semua yang dia katakan dan lakukan. Sulit ngebayangin pengkhianatan sebesar itu. Bukan cuma pengkhianatan ideologi, tapi pengkhianatan terhadap, ya ampun, sumpah pernikahan. Apa yang terjadi sama mereka? Iya, hancur seketika pernikahannya, tentu saja. Kisah Vera ini jadi simbol nasional tentang gimana rezim ini meracuni hubungan paling personal. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Masih ada lagi? Di materi Anda juga ada kisah Uwe dan Matthias. Ini lebih rumit lagi. Iya, ini cerita tentang dua sahabat karib, ini juga tragis banget. Mereka sahabat dari kecil, udah kayak saudara. Stasi ngelihat persahabatan ini dan ngelihatnya sebagai sebuah, peluang. Peluang untuk dipecah belah. Betul, tanpa sepengetahuan satu sama lain, Stasi rekrut Uwe untuk mata-matain Matthias dan pada saat yang sama, rekrut Matthias untuk mata-matain Uwe. Jadi mereka berdua saling melaporkan satu sama lain, Betul? dan masing-masing nggak tahu kalau sahabatnya ngelakuin hal yang sama. Persis, masing-masing merasa tertekan, mungkin diancam, dibujuk, dengan dalih patriotisme. Mereka ngira lagi bantu negara dengan ngawasin sahabatnya. Mungkin untuk melindunginya, pikir mereka. Mungkin. Setelah arsip dibuka dan mereka berdua nemuin kebenarannya, persahabatan itu hancur, lenyap. Mereka nggak pernah bicara lagi seumur hidup. Itu benar-benar mengerikan. Rasa bersalah dan rasa dikhianati datang di saat yang bersamaan. Dan ini nggak cuma di level orang dewasa kan? Ada juga kisah Michael Gartenschlager. Kelas, dia terlibat diskusi politik dengan murid-muridnya. Salah satu muridnya, yang mungkin dia percaya, ternyata melaporin diskusi itu ke Stasi. Akibatnya, Gartenschlager dipenjara 9 tahun. Setelah bebas, dia berusaha kabur ke Jerman Barat, tapi terbunuh oleh pasukan perbatasan. Semua itu berawal dari laporan seorang murid. ini benar-benar menggarisbawahi strategi inti Stasi yang Anda sebutkan tadi. Bukan cuma ngumpulin data. Tapi secara aktif menabur ketidakpercayaan. Dengan bikin suami lawan istri, sahabat lawan sahabat, murid lawan guru, mereka ngerusak perekat sosial itu sendiri. Kepercayaan. Kepercayaan adalah hal pertama yang mereka hancurkan. Karena kalau nggak ada lagi yang bisa Anda percaya, nggak akan ada ruang untuk perlawanan. Semua orang terisolasi. Setiap orang terisolasi dalam ketakutannya masing-masing. Itulah negara pengawasan yang sempurna. Lalu tembok Berlin runtuh bulan November 1989. Pasti terjadi kepanikan besar di markas Stasi. Kepanikan total. Mereka tahu permainan udah berakhir. Prioritas utama mereka saat itu adalah Menghilangkan jejak. bakar semuanya. Laporan saksi mata, dari materi Anda ngegambarin para agen Stasi kerja siang malam. Bakar dokumen, masukin berkas ke mesin penghancur kertas. Tapi dokumennya terlalu banyak. Mesin-mesinnya sampai rusak. Dan publik tahu ini lagi terjadi. Mereka nggak tinggal diam. Nggak. Puncaknya itu tanggal 15 Januari 1990. Kesabaran publik udah habis. Ribuan warga sipil ngumpul di depan markas besar Stasi di Berlin. Tempat yang jadi simbol ketakutan selama puluhan tahun. Mereka dobrak gerbang dan serbu masuk. Saya coba ngebayangin suasana saat itu. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan, akhirnya bisa masuk ke sarang monster itu. Apa yang mereka temukan di dalam? Materi Anda menggambarkannya dengan sangat hidup. Kantor-kantor yang ditinggalin dengan panik, tumpukan dokumen di mana-mana, beberapa ruangan penuh abu, dan yang paling ikonik, Sobekan kertas. ribuan kantong besar berisi sobekan kertas dari mesin penghancur. Para agen nggak sempat membuangnya. Ini jadi semacam perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan kebenaran. Aksi warga ini jadi momen yang sangat krusial ya. Tanpa mereka mungkin bukti ini udah musnah. Sangat krusial. Keberanian mereka lah yang nyelamatin 111 km arsip itu, plus 16.000 kantong sobekan dokumen. Sampai hari ini ada tim khusus di Jerman yang tugasnya kayak nyusun puzzle raksasa. Mereka merekonstruksi sobekan-sobekan itu. Betul. Secara manual dan dengan bantuan komputer, mereka coba nyatuin lagi sobekan kertas itu. Dari penyelamatan arsip ini, muncullah sebuah undang-undang yang luar biasa kan?
Stasi Unterlagen Gesetz. Betul, Undang-Undang Arsip STSI tahun 1992. Ini terobosan hukum yang belum pernah ada. Undang-undang ini ngasih hak ke setiap warga untuk datang dan minta lihat semua berkas yang dikumpulkan negara tentang mereka. Bayangin, Anda bisa baca laporan dari tetangga Anda. Dan yang paling penting, Anda bisa tahu siapa yang telah mengkhianati Anda. Ini langkah yang sangat besar bagi sebuah bangsa untuk menghadapi masa lalunya, sepahit apapun itu. tapi soal akuntabilitas, ini bagian yang menurut saya agak anti klimaks. Saya baca di sumber Anda, Kepala STSI sendiri, Erik Mielke, pada akhirnya nggak dihukum untuk kejahatannya di STSI. Gimana bisa gitu? Itu pertanyaan yang penting banget dan jadi perdebatan di Jerman selama bertahun-tahun. Ada beberapa faktor. Pertama, secara hukum sulit ngebuktiin kejahatan spesifik dalam sistem diktator. Batasannya di mana? Iya, ngikutin perintah atasan itu kejahatan. Kedua, Mielke dan para petinggi lainnya udah sangat tua dan sakit-sakitan. Mielke akhirnya dihukum, tapi untuk kasus pembunuhan 2 polisi tahun 1931. Jauh sebelum era Stasi. Jauh sebelum. Untuk perannya sebagai arsitek negara pengawasan, dia dianggap tidak layak diadili karena alasan kesehatan. Pasti sangat mengecewakan bagi para korban. Tentu saja, banyak yang merasa nggak ada keadilan. Fokus Jerman pasca reunifikasi lebih ke transparansi dan rekonsiliasi lewat pembukaan arsip ketimbang penghukuman massal. Sebuah pilihan yang sulit. Oke, jadi Stasi runtuh, arsipnya terbuka. Tapi rasanya ceritanya nggak berhenti di situ. Di salah satu sumber Anda, ada kaitan yang mengejutkan dengan sesuatu yang kita pakai sehari-hari sekarang. Benar, trauma sejarah ini nggak hilang gitu aja. Ia mengendap dalam kesadaran kolektif dan menciptakan kepekaan yang luar biasa terhadap isu privasi, terutama di Jerman. Contoh paling nyata, Google Street View. Tepat, kasus Google Street View. Ah ya, saya ingat ini. Di sebagian besar negara, Google Street View datang, motret jalanan dan semua orang anggap itu keren. Tapi di Jerman, reaksinya beda banget. Beda banget. Tahun 2010, waktu Google mulai motret di sana, terjadi gelombang protes besar-besaran. Buat orang di negara lain ini mungkin aneh. Kenapa takut? Kan cuma foto jalanan. Iya, apa masalahnya? Tapi buat orang Jerman yang tumbuh dengan cerita STASI yang diam-diam motret pintu depan rumah orang, gagasan sebuah perusahaan asing raksasa memetain setiap detail lingkungan mereka itu sangat mengganggu, membangkitkan memori buruk. Angkanya juga signifikan kan? Hampir 250.000 rumah tangga secara resmi minta Google buat ngeblur gambar rumah mereka. Protesnya begitu masif sampai Google akhirnya pada dasarnya nyerah. Mereka berhenti nge-update layanan Street View di Jerman setelah 2011. Makanya sampai hari ini, kalau Anda buka Google Maps, Jerman itu kayak tambal sulam digital. Bekas luka digital dari sejarah. Tepat, bekas luka yang sangat nyata. Jadi, penolakan ini bukan sekedar sentimen publik. Ini kemudian merembet ke pembuatan hukum kan? Disinilah kita sampai pada GDPR. Persis. Ini bagian yang paling mencerahkan dari materi Anda. Pengalaman dengan Stasi, ditambah trauma sejarah Eropa lainnya, kayak Holocaust, itu alasan fundamental kenapa GDPR Uni Eropa punya kategori khusus yang mereka sebut data sensitif. Ini bukan istilah birokrasi biasa. Bukan. Ini benteng yang dibangun di atas kuburan sejarah. Mari kita coba hubungkan titik-titiknya. GDPR secara eksplisit ngasih perlindungan ekstra untuk data pandangan politik. Kenapa? Karena Stasi memenjarakan sekitar 200.000 orang cuma karena pandangan politik mereka. Persis. Kita bisa lanjutkan daftarnya. GDPR sangat melindungi data ras atau etnis. Mengapa? Karena pengalaman Holocaust, di mana Nazi pakai data sensus untuk mengidentifikasi dan membantai jutaan orang Yahudi. Data itu jadi senjata pemusnah massal. Lalu ada data kesehatan. Lagi-lagi ini ada hubungannya dengan sejarah Nazi kan? Program eutanasia mereka. Tepat sekali. Mereka pakai catatan medis untuk menemukan target penyandang disabilitas untuk dibunuh. Setiap kategori data sensitif dalam GDPR itu adalah bekas luka dari sejarah. Keyakinan agama, keanggotaan serikat pekerja. Itu penting untuk diingat. Itu bukan aturan abstrak. Itu adalah sebuah pagar pelindung yang dibangun di atas tragedi. Luar biasa sekali. Jadi, dari kantor polisi rahasia yang gelap di Berlin Timur, jejaknya bisa kita lihat dalam penolakan massal terhadap Google Street View dan bahkan sampai ke pasal-pasal di GDPR yang sekarang melindungi data ratusan juta orang di Eropa. Ini pengingat yang sangat kuat tentang gimana pengawasan tanpa batas bisa merusak bukan cuma kebebasan, tapi kemanusiaan itu sendiri.
Dan ini ngebawa kita pada pemikiran terakhir yang cukup provokatif yang juga disinggung di sumber Anda. Coba pikirkan ini. Stasi butuh jaringan 189.000 informan, ribuan agen, infrastruktur fisik yang masif. Gedung, mobil, alat sadap. Betul. Itu upaya yang luar biasa besar, mahal, dan nggak efisien. Sementara hari ini, kita semua secara sukarela bawa alat pelacak di saku kita. Kita ngasih data yang jauh lebih rinci, lokasi kita setiap saat, dengan siapa kita bicara, apa yang kita beli, sampai data biometrik ke segelintir perusahaan teknologi. infrastruktur pengawasan total yang Stasi cuma bisa impikan. Sekarang udah ada, dan jauh lebih efisien. Sebuah pemikiran yang sangat meresahkan. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau bahan baku untuk kontrol sosial itu data pribadi, dan infrastruktur untuk ngumpulinnya secara massal kini udah ada dan jauh lebih canggih, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, Apa? apa artinya perlawanan di era digital ini? Apa bedanya pengawasan yang dipaksakan oleh negara dengan pengawasan yang kita terima secara sukarela demi kenyamanan? Ini adalah sesuatu yang patut Anda pikirkan.